Ini hampir sama, tapi ini tidak ada undakan. Ini yang disebut dengan baji atau wedges. Jadi ini karatan kena penting, belum menjadi prioritas gitu ya, karena memang kita kota ya, padahal itu penting banget buat Bang Ru. Dan ke bagian titik terlemah bagian atas berarti ini yang disebut dengan lifting bag high pressure. Semuanya untuk spesifikasi ada di sini rekan-rekan. T-short ataupun model A atau rangka A yang ada di bangunan runtuh. Nah, ini SIM ini. Dan SIM ini juga bisa digunakan pada saat Anda akan memotong pohon supaya tidak terjepit barnya. Tuh, dimasukkan. Oke, ini yang disebut dengan lift jack atau farm jack. Ini biasanya ada di mobil light ratio atau di Jeep. Ya. Nggak bisa, kenapa nggak bisa? Nggak dipelihara, nggak di STP. Nah, ntar diomelin sama Mas Tilo, dulu tim inspeksi, sudin. Jadi ini karatan, kena hujan, kena panas. Nah, begitu nempel aja di karatan. Terus buka dulu, kemudian mungkin atau diolikan. Nah, ini digunakan pada saat mobil mengalami stuck ataupun amblas bannya. Ini bisa menjadi alat pengangkat, bisa juga menjadi alat penarik, bisa juga menjadi alat perenggang. Nah, dengan cara di sini ada koplingnya, ya. Tuh, ini bisa ditarik. Nah, tarik ke atas. Ya, bannya amblas. Roda depan, roda belakang amblas, blesek, kemudian sampai kena rok panel bawahnya. Nah, ini bisa Anda lihat di sini ada yang 3 ton, ada yang 5 ton, bobotnya masing-masing. Tinggal Anda lihat di bagian spek sini ya, di nameplate-nya. Nah, kalau sini koplingnya sudah dinormalkan kembali, ini Anda akan bisa mengungkit. Urai, kita akan turun. Apa? Ini namanya rom jack atau lift. Oke, selanjutnya ini yang disebut dengan buttress tension strap. Buttress tension strap atau pengencang tegangan. Nah, atau nama dagangnya dari merek Weber Rescue itu disebut Staff Vest. Mereknya dari Weber Rescue itu yang di depannya Mas Wahid. Penyelamatan kecelakaan kendaraan atau untuk melakukan stabilisasi mobil miring car on site. Ya, seperti itu. Nah, ini ada hooknya. Ada hook. Ini untuk anchor ke bawah. Dan tentunya pastikan anchor atasnya itu menopang di bagian kendaraan. Oke, kita sesuaikan. Oh, tingginya gimana? Oke, ini bisa diputar. Kalau anchornya di sini ada lubang di sasis atau di bagian rok panel bawah, sasis bawah, tinggal masukkan lubang, ini masukkan dep. Jadi yang ideal ini 45, sudut ideal ini 45 untuk menyangga, sudutnya 45 sampai dengan 60 derajat. Itu sudut ideal, ya. Atau kalau tidak ada, misalkan ketemu batang sasis doang, Anda bisa menggunakan bagian headbeamnya dari di atas. Percussive response tool. Percussive response tool atau PRT ini yang dikeluarkan oleh pabrikan Paratek. Nah, ini bisa digunakan pada saat operasi bangunan runtuh untuk mendobrak, memecahkan beton secara manual karena alat ini hand tool. Semua alat hand tool ini digerakkan dengan tenaga manual. Tenaga sebagainya. Termasuk alat possible entry ya? Iya, ini termasuk alat possible entry juga. Alat pendobrak. Ini ada batang
RAM. Nah, di sini bisa Anda gunakan bilahnya, berbagai macam bilah. Ada bilah apa nih tadi? Lock breaker. Ada bilah ball point, membuat penetrasi. Ini ada wet chisel atau pahat kepala datar. Ada yang 3 in, ada yang 5 in. Ini bisa untuk membelah kecil dan membelah besar, ya. Dan ini apa tadi? Seperti cakalang, cutting metal claw, ya, untuk membuka, memotong plat logam seperti sardin. Prinsipnya slam and ram, banting dan benturkan. Nah, banting dan benturkan. Nah, lumayan. Kalau lagi puyeng-puyeng ya bisa pakai ginian. Kayak buah-buahnya ya di tanah terkubur. Nah, Anda bisa gunakan dengan menggunakan live detector dengan sensor seismik. Sensor seismik ini mengindra sebuah getaran, garukan, pukulan. Maka dari itu kita pada saat proses healing pasti kita akan menanyakan, halo, saya rescue damkar DKI. Ya, bila di sana terdapat orang atau korban atau apapun lah ya, silakan Anda ketuk 3 kali atau teriak seperti itu. Dan ini sensor seismik ini sudah ditempelkan sesuai dengan identifikasi awal untuk melakukan primary atau vertical approach dari atas, ya. Nah, ini bisa digunakan. Kemudian modul transfernya ini ada 2 macam. Ada yang pike, ya. Ada yang pike seperti ini. Nah, pike ini kalau runtuhannya kecil, serpihan ataupun tanah, pasir, masukkan sleb. Nah, jadi nanti rambatan daripada getaran seismik ini akan merambat ke sini, ya, dan dikirim modul langsung masuk ke display interface yang ada di sini. Dan di display interface ini akan terlihat grafik naik turun, mau low ataupun mau high bisa terlihat di sini. Kalau high berarti kuat, ada diyakinkan. Nah, ini yang magnet. Kalau di situ Anda akan banyaknya material logam, ya, ataupun tangki. Kira-kira orangnya masih hidup nggak? Tempel. Nah, tempel. Deteksi. Ada bukan. Ada selak-selak napas. Nah, yang merambat, suara itu merambat ke udara ataupun ke logam mungkin, ya, sehingga ada getaran. Jadi radiusnya berapa meter lagi? 25 meter ke bawah, 20 meter ke samping itu harus free. Jadi pada saat rescuer engineer masuk ke daerah operasi untuk mendeteksi korban yang kemungkinan masih hidup, ya, kita lakukan dari arah atas atau vertical approach. Itu lebar luasannya 25 meter, itu tidak ada boleh orang yang lalu lalang, baik itu petugas, clear. Makanya untuk operasi bangro di situ ada yang namanya safety officer. User itu yang bertindak sebagai safety officer. Dia akan memonitor, Mas Rizky sedang melakukan pencarian primer dengan mendeteksi detektor. Ya, ada orang pinggir, jangan di situ, sedang melakukan operasi. Itu ada safety officernya. Akustik ini kita deteksi melalui udara, ya. Jadi bisa komunikasi kepada korban. Nah, seumpamanya lab detector dari seismik ini, sensor seismik sudah mengindra di display interface. Yakin ini ada gerakan, getaran. Tuh, grafiknya naik turun. Oke, kita buatkan inspection hole, lubang kecil, lubang intip. Nah, bisa dengan menggunakan visual kamera atau search cam, dan juga dengan menggunakan sensor akustik dimasukkan. Kita tanyakan, halo, apakah ada orang?
Nah, dia bisa mendengar tuh korban kalau masih hidup. Tolong. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai microphone and speaker. Betul. Microphone and speaker. Nah, kita bicaranya dari ada Nah, di sini ada yang namanya earphone. Ya. Ada gambaran ya. Ya, ini namanya orang tua nih, mohon maaf ya. masalah monitornya masih kecil berarti. Untuk radiusnya sama itu pelatih. Ini 25 juga ya? kalau ini nggak mengukur Radius ya? getaran radius. Jadi ini sudah dekat korban, suara itu harus mendekati korban. Diperkirakan. Makanya tadi dia harus bawa lubang dulu. Lubang Ini kira-kira yang kuat. menangkap gelombang suara juga pelatih ya ketika ada korban di bawah. Betul. Ini pasti menangkap langsung menunjukkan lokasi gitu berarti. Betul. Jadi yang menunjukkan lokasi itu ada korban yang masih hidup, ya. Terus kuat. Makin kesini kalau kita geser, di sini makin kuat. Nah, ini kan digeser-geser. Nah, ini dia nih, diperkirakan nih titiknya di sini. Ya udah kita buatkan inspection hole. Udah kita lakukan scan. Sudah kelihatan, wah ini dia di sini. Kira-kira nih mulut sama kupingnya di sini nih, ya kan? Tangerang kan. Dikit. Masukkan kalau perlu di mulutnya dikit. Nah, ini dia. Lepas mulut, tapi jangan pas hidung. Repot. Cekarokean di dalam. Bisa jadi. Nah, ini akustik. Nah, seperti itu. Terus ini mau mikrofon, ya kita bisa ngomong dengan cara memencet dulu seperti HT. Nah, kalau yang terbaru pelatih, apakah lebih canggih lagi monitor yang besar atau bisa mendeteksi apa itu pelatih? Sementara ini untuk teknologi live detector fungsinya hampir sama. Tinggal masing-masing spek mungkin radiusnya makin jauh dan makin dalam. Belum menjadi prioritas gitu ya. Karena memang kita kota. Nah, padahal itu penting banget buat Bang Ru. Jadi alat itu seperti roda, nah tapi seperti scan ada teknologinya. Jadi ini biasanya digunakan oleh para arkeolog. Oh, sonar ya. Ya, pokoknya alatnya seperti scan lah ya. Tulang itu kelihatan untuk digunakan oleh para arkeolog. Pemadam itu boleh, rescue itu boleh banget punya alat seperti itu. Tulang atau panas tubuh. Lain lagi, ini scan sampai tulang. Mau sampai apa aja? Jadi begini, jadi tulang itu yang namanya kan mungkin makhluk sudah lama di tanah itu ada apa, itu terlihat fosil. Nah kan arkeolog kan bisa lihat fosil. Apalagi manusia yang 20 meter atau 10 meter kelihatan banget. Oh bajunya ini. Tuh, di scan istilahnya. Oke, selanjutnya Geser lagi. dibungkus ya. Bungkus. Kan ke bagian titik terlemah bagian atas berarti kan. Nah, di situ rekan-rekan. Kemudian di sini ada sinar laser ya, seperti pointer. Kalau ini terdeteksi, maka flashlight ini akan nyala dulu. Dep. Nah, setelah dinyala akan membunyikan suara alarm yang memengangkan telinga sampai dengan 98 desibel. Nah, makanya dari itu rescue ketika masuk, ketika ada bahaya, bunyi wing 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 wing, dia harus keluar. Apa tadi namanya alatnya? Movement detector. Oke, ini banyak sekali alatnya. Nah, ambatan burung lewat ini, dia lewatnya itu cuman sekilas doang kan? Des. Nah, itu nggak terbaca. Oh, nggak Nggak berkelanjutan. terbaca. Tapi kalau dia diam, fix diam. Nah, jadi goyang secara terus menerus. Nah, setelah ngebaca di sini ada gerakan 5 mili, 10 mili, 20 sampai dengan 100. Nah, kita pasang ke gerakan 5 mili di paling atas itu lebih sensitif. Jadi ini akan cepat mudah terbaca. Jadi kalau burung itu tidak bisa langsung ngebaca karena dia langsung kelebatan karena belum terbaca oleh modul yang ada di sensor ini. Selanjutnya ini yang disebut dengan lifting bag high pressure. Nah, lifting bag system terdiri dari 3 macam.
lifting bag high pressure. High pressure tekanannya 8 bar sampai dengan 12 bar. 8 bar itu yang mereknya Weber Ratio, 12 bar yang digunakan oleh merek SWTech, kebanyakan yang ada di kita. Kemudian lifting bag medium pressure itu tekanannya atau working pressure-nya 1 bar. Adanya di sini nih, tuh yang gede itu airbag-nya. Itu 1 bar, yang hijau. Nah, ada lagi lifting bag low pressure yang working pressure-nya 0,5 bar. Mungkin rekan-rekan pernah melihat ya, seperti bantal dadu atau guling besar. Ya. Nah, itu bisa untuk menstabilisasikan pada saat mobil trailer ya, terguling. Nah, jadi selain crane, nah lifting crane, kita punya lifting crane, kita angkat, itu bisa kita stabilisasikan dan kita bantu pengembangannya dengan menggunakan lifting bag low pressure dengan tekanan 0,5 bar. Nah, Weber Ratio dan SWTech. Karakternya terlihat dan ciri-cirinya untuk Weber Ratio sendiri yang dimiliki oleh kita yang ada di Black Ratio, ini jenisnya flat bag atau bantalan udara datar ya, dengan ukuran bervariasi di sini ya. Anda bisa melihat ukuran, spesifikasi, konsumsi udara, tekanan, ketinggian mengembang ada di nameplate sini rekan-rekan ya. Nah, jadi kalau Anda mau mengetahui tentang semuanya untuk spesifikasi ada di sini rekan-rekan. Dan di sini bisa terlihat working pressure-nya 8 bar, kemudian ketinggiannya dan kebutuhan konsumsi udara yang mengembang di sini. Tuh. Nah, satu perangkat lifting bag high pressure working pressure 8 bar ini terdiri dari beberapa aksesoris. Nih aksesorisnya. Perangkat ini tidak akan berfungsi kalau aksesorisnya tidak lengkap. Kalau satu perangkat ini disebut dengan aksesoris. Ini yang disebut dengan pressure reducer, ya, penurun tekanan dari tekanan tinggi ke tekanan bekerja. Kemudian ini yang disebut dengan triple dampen controller atau istilah penamaannya dari remote control kita. Ya. Nah, ini untuk mendistribusikan udara atau tekanan bekerja. Tekanannya 8 bar. Nah, dan ada kantong udara jenis flatbed. Kemudian ada kantong udara jenis pillow seperti bantal. Nah, yang dimiliki oleh Lucas. Nah, kalau Jakarta Pusat masih ada. Kemudian ada juga yang model octopus